Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang toreko itu tidak berat. Amalia toriko itu tidaklah rumit seperti orang perkirakan, yang kata kebanyakan orang itu berat. Toriko itu ya hanya menjalankan amalia syariat, cuma bedanya amalia hakikat dibawa beserta bersamaan ketika mengamalkan syariat itu. Sebagai contoh dalam sholat, ketika orang mengamalkan syariat maka syarat rukun perbuatan dan ucapan itu dikerjakan, sebagaimana orang itu mengerjakan sholat biasa, dan ketika orang itu menyertakan hakikat, maka fokus akal hati difokuskan mengingat Allah. Akal dan hati tidak kemana-mana, tapi masuk ke dalam diri sendiri mengkonsentrasikan lafaz Allah di titik-titik latifah. Lalu apa itu titik latifah? Titik latifah itu titik penghubung antara manusia dengan Allah melewati 7 pratala lapis langit. Di titik latifah itu ada lubang. Lubang itu mengarah ke dalam kegaiban ruhani, menuju alam ruh yaitu alam langit, dan melintasi pintu-pintu langit. Makanya manusia harus mengetahui di mana tempat titik latifah robaniyahnya, karena di titik latifah itu terdapat kotoran, dan kotoran itu yang menghalangi manusia untuk sampai kepada Allah. Jika kotoran di titik latifah itu masih ada, maka manusia tidak bisa mencapai keikhlasan karena ikhlas itu murni. Jika masih kotor maka namanya tidak murni atau tidak ikhlas. Kotoran-kotoran itu yang mengotori keikhlasan, seperti ujub, sombong, tidak bisa terima, ria, sumah, gibah, dusta, khianat, dendam, marah, benci, ragu, was-was. Semua kotoran itu adanya di titik latifah, dan kita membersihkan kotoran itu namanya nadofah. Makanya kata-kata nadofah disangkut pautkan dengan iman, bukan dengan Islam. Anadofatu minal iman, bukan anadofatu minal Islam. Karena yang dimaksud di hadis itu adalah pembersihan titik latifah kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkannya dengan iman bukan dengan Islam. Jika titik latifah kita belum bersih dari kotoran, maka pintu 7 langit belum bisa dilewati oleh amal ibadah kita. Artinya, amal ibadah kita tak sampai pada Allah. Bukan hanya amal ibadah kita tertolak, kalau tertolak itu artinya sudah sampai kepada Allah. Sudah sampai lalu ditolak, kalau ini malah belum melewati langit, ya jelas belum sampai. Apalagi amal ibadah kita bermanfaat atau ada manfaatnya. Bermanfaat itu kalau sudah sampai kepada Allah, ini sampai saja tidak, bagaimana mau bermanfaat? Jika titik latifah kita bersih dari semua penyakit, baru amal ibadah kita akan melewati langit, dan sampai kepada Allah, dan akan bermanfaat atau ada manfaatnya. Jika kita menjalankan hanya syariat saja, ya tidak ada apa-apa yang keluar dari tubuh kita ketika kita beribadah. Kita itu kalau sudah menggabungkan ibadah kita antara syariat dan hakikat sinkron bersama-sama, maka akan keluar malaikat sebentuk cahaya yang akan ke langit menghadap kepada Allah sebagai perwujudan ibadah kita. Malaikat serupa cahaya itu yang akan menghadap Allah. Makin serasi dan sejalan antara hakikat dan syariat, maka akan makin banyak cahaya yang keluar dari tubuh kita. Ini soal bisa menembus 7 langit, sekalipun ibadah kita sudah ada bentuk cahayanya, masalah menembus langit itu masih berhubungan dengan kebersihan latifah kita dari kotoran ruhani. Selama latifah kita belum bersih dari kotoran, maka belum bisa cahaya yang keluar dari ibadah kita itu akan bisa menembus langit. Makanya hanya ibadah yang ikhlas saja yang akan sampai kepada Allah. Kita orang toreko itu hati-hati jika menyampaikan ajaran kita, karena ajaran toreko itu bersanad, artinya tidak disampaikan secara umum, tapi bersambung. Kayak warisan saja, kita dapat warisan dari ayah, ayah dapat warisan ayahnya ayah, dan seterusnya, yang bukan anak tidak dapat warisan. Ajaran toreko juga begitu, orang umum yang bukan toreko tidak dapat warisan, makanya ada bayat atau sumpah, disumpah untuk menjaga ajaran, tidak menyeleweng. Kalau orang umum kan tidak bisa menjaga itu. Makanya kalau menyampaikan itu hati-hati, sebab orang yang berseberangan dengan kita misal Wahabi, akan mengatakan toreko itu sesat, sebab tidak ada ajaran secara umum yang dipakai patokan. Ajaran dalam toreko itu dari guru, guru dari gurunya guru, dan seterusnya. Itu belum tataran hakikat. Kalau sudah hakikat seorang guru bisa saja bukan bersifat jasmani, tapi ruhani. Ruh, sudah tidak hidup dalam alam jasad ini, atau masih hidup tapi gaib, karena tatarannya hakikat. Hakikat itu tidak ada wujud kasarnya, kalau ada wujud kasarnya namanya syariat, atau jasad, jasmani, yang tidak terlihat namanya gaib, ruhani.
Jadi jika menyampaikan hal atau ajaran Toreko sebaiknya hanya kepada orang yang mau masuk ke dalamnya, seperti memberi tugas perusahaan kepada karyawan. Kenapa memberi tugas perusahaan kepada yang bukan karyawan perusahaan, apalagi perusahaan listrik? Apa gak plonga-plongo, malah kamu menjelaskan soal listrik bisa dituduh sesat. Ini untuk yang sudah menjalankan amalia puasa 41 ke atas. Banyak-banyak menolong orang, menyelesaikan masalah orang, agar langitnya diangkat oleh Allah. Kayak seorang tentara itu kalau banyak melakukan tugas, maka akan naik jabatan, jika tugasnya sukses dan berprestasi. Tapi ketika akan naik jabatan maka akan diuji oleh Allah. Kalau sudah diuji, itu tandanya akan naik jabatan, jadi jangan mengeluh ketika mengalami ujian. Ujian itu selalu dalam bentuk sesuatu yang kita tidak prediksi kedatangan dan bentuknya. Kita tidak inginkan atau bukan keinginan kita, entah itu sakit, dimusuhi orang, dihina, difitnah, cekcok dengan istri atau suami, dan lain-lain. Jadi awal mulanya membantu orang lain, entah mengobati atau menyelesaikan masalah orang lain, sedekah atau berbagi pada orang lain yang membutuhkan. Membantu orang lain juga begitu. Bukan dengan kita memasang iklan atau woro-woro hayo siapa yang mau dibantu. Bukan begitu, tapi biar Allah yang mendatangkan orang lain kepada kita, juga bukan dengan diam saja. Hanya dengan menolong orang lain, kita itu akan dipandang oleh Allah, karena sudah beramal bukan hanya untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan orang lain. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata menjalankan Toreko itu tidak serumit yang dibayangkan ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.